Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 37 ingin belajar. Aku mengajarimu. Segera, para master di bengkel pembuatan pedang disiagakan dan diserbu satu demi satu. Setelah mempelajari seluk-beluk masalah ini, para master tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa, menganggap masalah tersebut sebagai lelucon. Tidak ada yang menganggapnya serius. Bisakah seorang pemuda, meskipun dia mengetahui beberapa keterampilan membuat pedang, dapat menghancurkan papan nama bengkel pembuatan pedang ini? Seseorang pergi membujuk Wang Tianyang dan berkata, "Tuan Wang, harap tenang. Orang muda tidak peka, jadi mengapa mereka harus terlalu serius? Dengan status Anda, jika Anda peduli dengan hal-hal ini, Anda akan kehilangan keanggunan Anda." Wang Tianyang berkata dengan marah, "Kemurahan hati Anda tidak berarti apa-apa. Saya telah makan, minum, prostitusi, dan berjudi sejak saya masih kecil. Bagaimana saya bisa menjadi tipe orang yang sopan?" Penjepit api, dan berkata dengan keras sambil menambahkan arang ke dalam api. "Su itu, datang dan main-main denganku dan buka mataku." Semua ahli pedang tertawa getir, mengetahui bahwa Wang Tianyang memiliki temperamen yang keras kepala. "Anak muda, karena kamu adalah teman Tuan Huang, jika kamu ingin membuat pedang, aku akan membantumu. Mengapa repot-repot marah kepada Tuan Wang?" Seseorang dengan baik hati mengingatkan Sui, "Pergi dan minta maaf kepada Tuan Wang, dan lupakan saja." Sui berkata dengan santai, "Saya datang ke sini untuk membuat pedang, tetapi saya tidak punya waktu untuk marah kepada orang yang tidak relevan." Saat dia mengatakan itu, dia datang ke kompor. Ada meja tembaga besar di sini, dengan serangkaian alat pemurnian yang mempesona ditempatkan di atasnya. "Letakkan bahan pembuatan pedang itu di sini." Sui memandang anak-anak itu dan memesan. Melihat pemandangan ini, para ahli pemurnian senjata mengerutkan kening dan sangat tidak senang. Bagaimana pemuda ini bisa begitu bodoh? Namun, karena wajah Huang Qianjun, mereka tidak berbicara kasar satu sama lain, jika tidak, Sui pasti sudah lama diusir. Seorang pengrajin ahli memandang Huang Ganjun dan mengeluh, "Tuan Huang, siapa temanmu ini? Dia masih muda dan memiliki temperamen yang buruk." Huang Ganjun merasa gelisah di hatinya. "Apakah kamu berasal dari begitu banyak omong kosong? Bisakah kamu mengetahui apakah saudara Su baik-baik saja atau tidak?" Para master tidak berani menjawab, tetapi memandang Sui dengan ketidakpuasan yang semakin besar. Sejak Tuan Huang mengatakan ini, mari kita lihat seperti apa teman kecil ini. Semua orang juga memiliki mentalitas menyaksikan kegembiraan itu, berniat melihat Sui mempermalukan dirinya sendiri. Saat anak laki-laki itu meletakkan semua bahan pembuatan pedang satu persatu, Sui juga mulai mengambil tindakan. Itu hanyalah pedang panjang yang terbuat dari senjata fana, dan itu sama sekali bukan masalah baginya. Pertama, dia memasukkan 6 atau 7 jenis bahan ke dalam tungku satu persatu, dan kemudian memerintahkan Wang Tianyang tingkatkan daya tembaknya. "Berhenti ketika saya mengatakan berhenti." Menggunakannya untuk membangkitkan gairah Tuan Wang seperti ini. Pipi Wang Tianyang berkedut hebat, dia menekan amarah yang mendidih di dalam hatinya dan terus menambahkan arang dan beberapa bahan yang dapat membantu meningkatkan panas. Setengah jam kemudian, Sui dengan santai menaburkan segenggam bubuk tembaga matahari merah ke dalam tungku dan memperingatkan lagi, "Terus tingkatkan daya tembaknya." Wang Tianyang menundukkan kepalanya dan melakukan apa yang dia katakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya tercekik dan berencana melampiaskan amarahnya ke kepala Sui nanti ketika Sui melakukan kesalahan dalam menempa pedang. Selanjutnya, Sui akan melemparkan bahan pembuatan pedang dari waktu ke waktu dan menginstruksikan Wang Tianyang untuk mengendalikan api, seolah-olah dia benar-benar menganggap Wang Tianyang sebagai petugas pemadam kebakaran. Adegan itu membuat ahli pemurnian senjata lainnya merasa sangat tidak senang, berpikir bahwa Sui terlalu tidak sopan dan sangat sombong. Huang Qianjun merasakan harapan di hatinya. Dia bisa melihat Sui tenang dan percaya diri saat menempa pedang. Hasil terburuknya adalah pedang yang dibuat oleh saudara Su tidak sebagus pedang yang dibuat oleh Tuan Wang sendiri, tapi selama berhasil, dia tidak akan kehilangan muka. Itu sudah cukup. Menjadi semakin santai. "Tingkatkan daya tembaknya." "Tidak cukup, lanjutkan. Tingkatkan daya tembaknya." Di waktu berikutnya, hanya suara Sui yang menginstruksikan Wang Tianyang untuk menyalakan api yang terus terdengar. Wajah Wang Tianyang menjadi semakin jelek, dan dia mendengus dan membusungkan hidungnya. Kepalanya, yang hampir botak karena marah, memiliki mata putih dan rasa sakit yang tumpul. Huang Ganjun dan ahli pembuat pedang juga memiliki ekspresi berbeda. Hingga setengah jam kemudian, api tungku menyala, dan ruangan dipenuhi panas yang seolah-olah mendidih, membuat orang serasa berada di gunung lava. Semua orang berkeringat banyak dan pakaian mereka basah kuyup. Wang Tianyang, yang paling dekat, keringat mengalir di dahinya yang botak seperti sungai, dan pipinya yang gelap memerah. Seorang ahli pedang seperti dia hampir tidak tahan.
Saat ini, Sui mengeluarkan cincin emas merah dengan pola ungu dan melemparkannya ke dalam tungku. Ledakan. Lidah api menyapu dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Terlihat dengan mata telanjang, cincin itu meleleh sedikit demi sedikit, berubah menjadi bekas sari kristal lavender. Sui menuangkan 5 kilogram air murni Suanbing yang telah disiapkan ke dalam tungku tanpa ragu-ragu. Segera setelah air dingin bersentuhan dengan tungku mendidih, awan kabut air meledak sambil mendesis, memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap. Penglihatan semua orang menjadi kabur, dan tanpa sadar mereka semua mundur jauh, karena takut tersentuh kabut air yang sangat panas. Setelah beberapa saat, suara marah Wang Tian yang terdengar di kabut. Cara melunakkan pedang adalah dengan menuangkan air es murni ke dalam tungku. Ini pertama kalinya saya melihat metode pembuatan pedang yang tidak masuk akal. Kemarahan, dan pertanyaan. Para ahli pemurnian senjata juga tidak bisa berkata-kata. Mereka telah menyempurnakan pedang sepanjang tahun, tetapi mereka belum pernah melihat orang melakukan apa yang dilakukan Sui. Segera, gelombang panas dan kabut air di dalam ruangan berangsur-angsur menghilang. Visi masyarakat kembali jernih. Seolah-olah alis dan janggut Wang Tian yang telah terbakar, rambutnya yang semula jarang hilang, dan seluruh kepalanya botak, seperti telur rebus yang membara. Dia sangat marah dan mengertakkan gigi. Melihat Sui lagi, ekspresinya tenang dan fokus. Dia memegang tang besi di tangannya, memegang embrio pedang kasar, dan melihatnya dengan hati-hati di depan matanya. Embrio pedang benar-benar hitam, dengan kilau ungu samar, tapi selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Embrio pedang ini kelihatannya cukup bagus, kata seorang pemurni senjata dengan terkejut. Orang lain berkata, itu hanya embrio pedang, itu tergantung pada apakah ia dapat menahan tempur. Saya tidak percaya embrio pedang yang begitu kasar dapat membuat pedang yang bagus. Pedang, tekstur, ketajaman sangat diperlukan. Sejak itu anak ini pembuat onar, dia seharusnya bisa membuat pedang yang bagus. Seseorang tertawa dan dengan sengaja mengipasi api. Orang-orang ini jelas ingin menonton lelucon itu. Huang Ganjun mencibir dalam hatinya. Mereka melihat Sui meletakkan embrio pedang di atas platform besi tebal, memegang palu raksasa di tangan kanannya, dan memukulkannya. Dentang. Percikan terbang kemana-mana dan suaranya tidak ada habisnya. Gendang telinga semua orang berdengung, dan mereka tidak bisa tidak mengungkapkan sesuatu yang aneh. Anak laki-laki ini sangat kuat. Palu raksasa seberat 100 pon seringan bulu di tangannya, dan dia bisa menggunakan jari-jarinya seperti lengan. Pada saat ini, mata Wang Tian yang juga tertuju pada gerakan Sui, menunggu Sui mempermalukan dirinya sendiri. Bang! Dentang! Dentang! Suara pandai besi datang dan pergi, bergema di seluruh ruangan, dan percikan api bermekaran seperti kembang api di bawah palu raksasa, yang sungguh indah. Lambat laun, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Teknik macam apa ini? Mendengarkan suaranya saja memiliki ritme yang unik, seperti bernafas. Melihat embrio pedang, ia juga menyala dan padam saat dipalu, bergema dari kejauhan. Mau tidak mau berkata. Yang lain juga terlihat sedikit terkejut, dan mereka jelas merasakan situasi ini. Dalam percikan api yang berterbangan, setiap pukulan palu memiliki ritme yang misterius dan tak terkatakan, dan di bawah pukulan palu yang terus-menerus, embrio pedang yang awalnya kasar diam-diam menyusut, mengeras, dan berubah. Apakah anak ini benar-benar? Apakah kamu punya yang unik keahlian rahasia membuat pedang? Pikiran yang sama muncul di benak para ahli pembuat senjata ini, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Awalnya, mereka marah pada kesombongan Sui dan sudah mempersiapkan kata-kata mereka. Mereka berencana memberi pelajaran pada Sui setelah dia gagal dalam pemurnian pedang, sehingga dia tahu apa artinya berspesialisasi dalam seni dan apa artinya membayar harga melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Tapi sekarang, tidak ada yang berani berpikir begitu. Sebagai orang tua yang telah membuat pedang sepanjang tahun, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa teknik pembuatan pedang Suyina jelas luar biasa dan sebanding. Lihat, lihat. Huang Ganjun berteriak kegirangan di dalam hatinya. Saya tahu bahwa begitu saudara Su mengambil tindakan, dia akan mampu menaklukkan orang-orang tua ini dengan pandangan di atas kepala mereka. Dari masa lalu, Huang Ganjun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Tianyang. Tapi mereka melihat ahli pedang yang benar-benar botak, tercengang seperti patung tanah liat, menatap langsung ke gerakan Sui, pipinya yang gelap berubah dan dadanya naik turun. Jelas sangat bersemangat. Haha, hahaha, apakah Tuan Wang, seorang pelacur tua yang pemarah, bingung? Huang Ganjun merasa sangat bahagia hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Wang Tianyang marah seperti ini. Orang tua ini sangat nakal sehingga dia bahkan tidak memperhatikan ayahnya Huang Yunzhong, tapi sekarang, kemungkinan besar dia akan ditundukkan oleh saudara Su lagi. Untuk waktu yang lama. Kiang.
Nyanyian pedang King Yue terdengar di dalam ruangan. Mendengarnya di telinga semua orang, itu seperti suara alam yang dingin, dan seluruh tubuh mereka terguncang, dan mereka semua terbangun dari pikiran kacau. Bahkan pikiran dan mata Huang Qianjun pun tertarik. Kemudian dia melihat sebuah pedang hitam panjang dengan panjang 2 kaki 7 inci, lebar 3 jari, dan sangat jernih dipegang di tangan Sui. Meskipun pedang ini berwarna hitam, namun memiliki tekstur yang halus dan jernih, seperti langit malam yang luas. Pedang ini memiliki bilah di kedua sisinya, dan ujungnya tersembunyi. Saat pergelangan tangan Sui berputar, permukaan pedang yang hitam seperti tinta sesekali bersinar dengan kilau ungu samar, menambahkan sentuhan ilusi penuh spiritualitas. Ini. Semua ahli pemurnian senjata tergerak, dengan ekspresi obsesi dan semangat. Saat menghadapi pedang ini, hati mereka yang angkuh diam-diam ditundukkan. Pedang ini sama sekali tidak sebanding dengan benda biasa. Jantung Huang Ganjun berdebar kencang. Saat matanya menatap pedang itu, dia merasakan perasaan yang menyengat. Berdengung. Pada saat ini, Sui mengetukkan jari telunjuknya dengan ringan, dan pedang itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu, berdengung seperti guntur rendah, menggelinding ke seluruh ruangan. Melihat ini, Sui mengangguk, menunjukkan sedikit kepuasan. Meskipun pedang ini bukan senjata spiritual, perpaduan emas merah dengan pola ungu telah memberikan sentuhan spiritualitas pada pedang, menjadikan pedang ini lebih dari sekadar pedang dalam arti biasa, antara senjata fana dan senjata spiritual. Kamu, teknik pembuatan pedang apa yang kamu gunakan? Pada saat ini, Wang Tianyang, yang diam, akhirnya berbicara. Sui melirik ke arah ahli pedang, ingin belajar. Aku akan mengajarimu saja. Wang Tianyang terkejut dan membuka matanya lebar-lebar, seolah tidak percaya. Kemudian, ekspresinya terus berubah drastis. Sampai akhir. Di bawah tatapan kaget semua orang, ahli pedang terkenal di kota Guangling benar-benar menunjukkan ekspresi sangat malu. Dia membungkuk dalam-dalam dan menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Metode sang master sangat cerdik sehingga Wang terkesan olehnya. Ambisi sang master secemerlang bulan, dan Wang juga terkesan olehnya. Tanah, dan seluruh ruangan menjadi sunyi.